Kembali lagi di Midnight Live. Dan ini dia Neji. Apal kan personelnya kan? Kita tumbuh ya dari kecil sampai gede dengan musik-musiknya Niji juga salah satunya kan? Ada Mas Andro, Mas Ubay. Halo. Jadi ini suara-suaranya itu. Ini. Penonton bayaran tapi bayarannya bulanan. Ya. Mana ada penonton pakai seragam metro di manapun ya? Cuma di sini. Mas Adri, Mas Ariel, Mas Randi, Mas Rama. Halo. Gimana? Apal kan saya kan? Iyalah, saya baru baca ini juga nih. Tapi memang udah ngetop, Niji. Nah, kita bicara soal album Manifestasi Hati. Ya, disebut sebagai era baru Niji. Apa makna era baru bagi kalian baik secara musikal maupun manajerial? Siapa yang mau jawab nih? Silakan. Waduh, berat pertanyaannya ya. Ya, silakan Mas Randi. Mas Randi. Mas Randi. Biar lucu. Yang pertama era barunya vokalisnya baru. Ya. Jadi pergantian rezim juga gitu. Oh, iya. Anjing dia. Anjing dia. Anjing dia. Bahaya nih. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja gitu. Mas Ubay nih nge-gym terus Mas Ubay. Badannya bagus keren. Penonton begadang aja. Iya, udah begadang nggak ada lemburan. Karyawan tetap. Karyawan tetap. Iya. Memang disuruh hai aja. Jadi pesan apa yang disampaikan dalam album Manifestasi Hati ini? Mas Ubay, boleh. Manifestasi Hati album baru Niji ini kayak apa ya? Sekumpulan doa, harapan dan manifestasi yang pengen kita achieve di kemudian hari gitu kan. Ya. Kita pengennya kan 5 tahun ke depan lagi Niji pengennya seperti ini gitu. Bisa dapat ini gitu. Jadi menjadi sebuah pembuka dengan perjalanan baru kami. Walaupun nggak baru sebenarnya ya dari 2019. Jadi akhirnya setelah 6 tahun perjalanan Januari itu kita rilis 10 lagu di album ini. Wow, 10 lagu. 10 lagu. Mas Andro, banyak harapan dan banyak target ternyata ya buat Niji ke depan. Salah satunya apa sih? Turun berat badan kayaknya. Itu udah pasti. Itu kenyataan. So, ya pasti sih akan terus bersama terus sih. Ya. Tidak ingin ada perpecahan atau apa segala macam, terus bersama dan terus berkarya. Iya. Sudah Semakin solid, semakin kompak ya. Mas Randi nih, yang juga kan pastinya banyak target, banyak harapan untuk Niji. Mas Randi seperti apa harapannya? Ya, yang pasti kita bisa melahirkan lagu-lagu yang fresh lagi karena kan backgroundnya juga asik nih, fresh, baru, terus komunikasi juga semakin lancar dan kita semakin sporty together juga. Sporty gitu. together. Sporty together. Karena kita sebenarnya ngincer badan kita semua seubay. Oh iya. Mungkin boleh di-spill badannya, nggak usah ya. Nanti besok di drop acaranya. Mas Rama, bagaimana nih mempertahankan DNA khas Niji dalam lagu-lagu di Manifestasi Hati? Ya, kalau misalnya mempertahankan DNA sebenarnya kan ini 6 tahun semenjak Ubay masuk, itu adaptasinya kita bersama-sama gitu. Iya. Jadi setelah adaptasi 6 tahun, lahirlah si Manifestasi Hati itu makanya. Itu yang melambangkan DNA Niji yang baru gitu. Setelah kita 6 tahun bersama, jadi ada di album Manifestasi Hati gitu. Oke. Gitu. Kalau sebenarnya cara mempertahankannya satu sih tadi kayak yang Randy bilang, playground kita tuh benerin lagi, jadi tepat bermain di sini, jadi sehat lagi, jadi juga komunikasinya lancar. Akhirnya ya terjadilah itu album baru gitu. Iya. Mas Ariel juga kan pasti punya pandangan tersendiri nih, bagaimana mempertahankan DNA Niji yang saat ini 6 tahun ya dibangun hingga akhirnya munculkan album Manifestasi Hati. Ya, yang pasti sih kayak dari ciri khas sound kita jaga. Ciri khas sound. Yang pas kan ada warna ubah ya. Jadi semuanya gimana caranya
balutannya bisa nge-enhance vokalnya Ubay gitu. Iya. Tapi ya semenjak 6 tahun ini memang kita kan playgroundnya emang dibenerin, jadi ya dari situ sih kebentuk hal yang baru, yaitu tergambar di album Manifestasi Hati ini. Jadi playgroundnya dibenerin tuh, Mas Adri. Apa aja yang harus dibenerin tuh playground? Genteng, bocor. Lucu juga ya. Iya. Ya bener kan, yang bocor-bocor harus dibenerin. Iya, jadi kalau band itu fakta dong. Iya, band itu kan sebenarnya kayak pernikahan. Jadi ada udah makin lama kan pasti ada yang sebel-sebelan apa. Ah itu komunikasi jalurnya harus dibenerin kayak gitu. Terus apa nih bersama sekarang? Oh kita lagi seneng olahraga bareng-bareng. Ah itu kebetulan vokalis kita nih olahraga banget. Ya udah kita olahraga juga gitu. Jadi biar Outbound ada kesamaan frekuensinya makin Bonding jelas gitu. ya. Bondingnya makin solid. solid, Jadi harus makin frekuensi. Ya. Iya. Tapi ada nggak personel yang paling bikin kesel di sini, Mas Ubay? Yang bikin, yang usil lah Ya pokoknya. ganti-gantian aja sih. Oh, semua dong ya? Semuanya bikin. Gantian. Biar sehat isengnya gantian. Jadwal. Di rolling lah. Kasih sifatnya penonton dong ya. Di rolling. Udah ada tulisannya di mana? Dari jadwalnya. Coba nada C gimana? Gitu udah diatur tuh. Bisa aja Anda. Bahkan Niji nih ikut melakukan promosi di Kuala Lumpur dan juga Jakarta ini terkait dengan lagu Teman Sejati yang dipilih menjadi soundtrack resmi Agent Ali The Movie 2. Iya. Betul itu. Wow. Jadi saat itu apa kesan dan pesan pengalaman seperti apa yang didapat oleh Niji? Mungkin Mas Andro atau Siapa yang mau jawab nih? Sebenarnya dari sebelum Agent Ali itu kita sempat ada konser solo di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan itu dipadati hingga 12.000 penonton saat itu. Wow. 2 Februari waktu itu kayak alhamdulillah semuanya dilancarkan dan berkat dari konser itu muncullah kesempatan baru kita dipercaya buat isi soundtrack di animasi yang sangat besar di sana. Blockbuster tuh ya. Ya kita terima-terima aja ya. Memang itu kesempatan gede, jangan sampai terlewatkan. Nah, itu dia ya. Jangan anggap enteng. Ya. Itu sebuah tanggung jawab dari Tuhan. Iya, setuju banget memang. Kalau vokalis beda memang ini ya. Oke, kita bicara soal lagu nih. Bolehkah Aku Berharap? Boleh. Ya. Inspirasinya dari mana nih? Oh ini Ariel nih yang bisa. Ariel. Lagunya Ariel. Ya. Sebenarnya ini inspirasinya dari, ini bisa dibilang prequelnya Hapus Aku sebenarnya. Oke. Ini yang ada lirik Bolehlah Aku Berharap itu pas chorusnya itu sebenarnya terinspirasi dari kejadian waktu saya naksir istri saya sekarang. Masih ngarep. Masih ngarep-ngarep Sampai aja sekarang. kan. Sekarang udah jadi istri. Waktu itu masih ngarep ya? Masih ngarep-ngarep. Oke. Depresi juga ya dulu ya? banget. Makanya waktu awal-awal gagal itu jadinya Hapus Aku. Gitu. Iya. Boleh. Ini prequelnya ya. Iya. Lanjut lagi gimana tuh? Ini lagu sebenarnya udah dari, mungkin demonya udah dari 2019 lah ya. Ini termasuk lagu yang barengan kurang lebih deket-deket bikin Teman Sejati juga. Itu di laptop yang dicolong sempet hilang. Sempet kecurian laptopnya, jadi datanya semua hilang. Kebetulan kalau yang Bolehlah Aku Berharap tuh masih adalah di iPad, jadi masih bisa dibongkar. Masih tersimpan dengan Masih baik tersimpan lah ya. dengan baik, sampai lirik-liriknya juga. Oke. Bagi Mas Ubay sendiri apa arti lagu ini untuk Mas Ubay? Lagu Bolehlah Aku Berharap tuh kayak mengasih ruang yang dengerin tuh buat berimajinasi ya sebenarnya. Berfantasi kayak dari lagu itu siapa tahu pas banget lagi
duduk di MRT gitu, lihat-lihatan nggak sengaja sama orang, ternyata itu jodoh kita. Langsung ya, ngomong banget nih. Lagi-lagi dong, siapa tahu 2, 3 jodoh kita. Jadi scene tuh yang kayak ini loh, kayak misalnya kita ngeliat orang di MRT, pas MRT lewat orang hilang gitu. Itu jadi horor, bro. Habis lihat-lihatan, Itu nanti malam Jumat kita bahas. Penonton di sini ada tombolnya, saya pencet. Iya, gitu. Coba saya pencet nih. Iya, kan? Bener nggak? Ya dibohongin nggak percaya. Nah, pada Februari 2025, Nidji mencetak sejarah dalam perjalanan musiknya. Untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, Nidji menggelar konser tunggal di luar negeri, yaitu di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Saat itu gimana? Antusias penonton seperti apa? Bisa cerita di sini. Gantian. Nggak nyangka sih. Jadi kita pertama nggak percaya waktu itu ditawarin untuk solo konser di KL dengan capacity di Axiata Arena tuh 12.000 gitu. Kita sempat diskusi sama promotornya bahwa kayak bisa nggak sih yang lebih kecil aja lah, yang 2.000, 3.000, tapi promotor akhirnya meyakinkan. Jadi waktu itu pas kick off tiketing hari pertama itu laku di 6.400. 8.000. 6.000. Kemudian jalan tiba-tiba ya sold out. Sampai ke hari H tuh nggak bakal lupa rasanya masuk ke sebuah ruangan yang diisi dengan 12.000 orang yang membeli tiket kita sih. Itu merinding banget. Jujur aja belum pernah kejadian kita bikin solo konser di negeri sendiri gitu. Justru kita duluannya di sana dulu gitu. Oke. Itu pencapaian yang luar biasa loh, ya. Iya, jujur itu ya. luar biasa. Seperti yang dikatakan Mas Ubay tadi, itu berkah dari Tuhan ya. Iya. Tanggung jawab dari Tuhan. Tanggung jawab. Soalnya udah kalau dikasih tanggung jawab tuh harus kita rawat kan. Iya. Jangan sampai sia-siakan. Disia-siakan begitu. Begitu Mas Randi. Betul kan? Mantap. Mas Randi sendiri bagaimana nih proses kreatifnya tuh seperti apa ketika memang bolehkah aku berharap ini menjadi salah satu lagu di Manifestasi Hati? ya. Jadi saya bingung juga jawabnya. Ingat dulu. Jadi sebenarnya proses kreatifnya sama-sama aja sih, kayak prosesnya kayak ke studio, workshop gitu-gitu. Cuma bedanya kan kita semakin kesini kayak banyak ilmu-ilmu baru gitu loh, dari mulai ngulik soundnya, maksudnya kayak dari saya mungkin kayak sentuhan elektronik musiknya, ilmu yang sekarang tuh baru lagi gitu, karena saya banyak belajar juga. Jadinya banyak yang saya terapkan metode-metode baru di album ini juga. Terus kayak Ariel, Rama juga ngulik sound gitarnya juga semakin advance gitu. Jadi semuanya tuh dituangin ke album ini gitu, hal-hal yang fresh gitu. Tanpa menghilangkan ciri khas Nidji tadi tentunya ya. Apa sih bedanya konser di Indonesia dan konser di luar negeri? Mungkin ada pengalaman yang dari personel, mungkin ada pengalaman yang paling mengesankan atau berbeda nih. Wah nih kok perbedaannya sangat signifikan begitu ketika kita konser di tanah air dan juga di luar negeri. Mungkin dari Mas Andro. Aku pun bingung. Dua-duanya sangat spesial sih. Oke. Gitu. Jadi kalau mau membedakan gimana yang lain aku bingung. Rasanya gini nih, kalau di sana tuh kan kita baru ngerasain tuh akhirnya, oh ternyata kita bisa dibilang artis internasional juga. Oh iya. Ini rasanya. Cirung. Pencet nih tombolnya nih. More. Salah pencet itu, pencet apa? Gitu. Nah itu jadi kesan yang didapatkan oleh Mas Ubay ya. Iya ya, salah satunya ya. Kalau dari Mas Adri mungkin ada perasaan tersendiri berbeda? Ya kalau misalkan solo konser terus terang gue nggak bisa dibanding karena kan belum pernah juga di Indonesia kan. Kali ya. Jadi excitementnya beda. Kalau solo konser itu kan nggak ada band lain, nggak ada artis lain. Ya kita doang, paling ada satu kolaborasi doang gitu. Jadi mereka memang benar-benar tiket buat kita gitu, dan itu konsep semua productionnya dari kita juga yang konsep. Jadi kayak wah beda lah. Jadi emang nggak bisa dibandingin juga sih karena baru pertama kali kita kayak gitu. Oke. Yang amazed tuh di antriannya sih. Jadi kayak misalnya kita kan kalau misalnya mau nonton artis luar gitu, kita yang ngantri tuh sampai luar gitu kan, panjang gitu. Nah kemarin tuh kita ngelihat momen ketika mobil kita datang mau ke venue-nya, itu ngelihat orang antrian panjang dari itu sampai belakang yang sampai duduk-duduk.
ini serius nih nonton kita nih. Biasanya kita yang ngantri di situ nonton. Misalnya nonton Persis atau nonton apa. Kita masih nggak percaya sih. Ada kayak baru selesai soundcheck juga orang udah mulai ngantri gitu. Jadi kayak, ini beneran nggak sih gitu. Itu sempat bikin jiper nggak? Iya, banget ya. Banget. Kayak ketemu orang Prancis, lah ya, kamu jeep ya kok. Beda lah, beda. Jeep. Mau makan lontong sayur. Ya udah nih, kita langsung tunjukin aja videonya pengalaman Nidji konser di luar negeri, sambil Nidji juga akan bersiap-siap akan perform di Midnight Live. Kita saksikan bersama. Dan sebagai penutup Midnight Live hari ini kita sambut Nidji. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.